warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Trisahya dan teman saya bernama Nugroho Aziz Pradana. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai sistem terdistribusi berbasis web berdasarkan makalah kelompok yang kami buat. Untuk tujuan dan pembuatan video ini yaitu yang pertama, mengetahui penerapan jaringan komputer pada sistem terdistribusi. Yang kedua, mengetahui peran WWW dan IP pada sistem terdistribusi. Yang ketiga, mengetahui proses pada sistem terdistribusi. Yang terakhir, mengetahui manfaat keamanan data pada sistem terdistribusi. Yang pertama, apa perbedaan sistem terdistribusi dan sistem distribusi sendiri? Untuk sistem terdistribusi merupakan teknologi jaringan komputer yang dapat berupa perangkat keras atau perangkat lunak. Perangkat lunak sistem terdistribusi merupakan perangkat lunak yang menghubungkan dua aplikasi berupa klien dan sisi server. Sedangkan sistem distribusi sendiri memiliki pengertian yaitu sebuah sistem yang komponennya berada pada jaringan komputer. Komponen tersebut saling berkomunikasi dan melakukan koordinasi hanya dengan pengiriman pesan atau yang biasa kita sebut dengan message passing. Yang pertama, jaringan komputer. Jaringan komputer adalah dua atau lebih perangkat komputer yang saling terhubung atau terkoneksi antara satu dengan yang lain dan digunakan untuk berbagai sumber data. Setiap titik dalam suatu jaringan memiliki tanda pengenal yang biasa disebut dengan alamat IP atau alamat media access control. Endpoint dapat mencangkup server, komputer, telepon, dan perangkat keras atau hardware jaringan lain. Jaringan komputer atau kita sebut dengan JARCOM dapat dibuat dengan menggunakan gabungan dari teknologi kabel dan wireless. Untuk kelebihan dan kekurangan jaringan komputer antara lain, kelebihan yang pertama untuk berbagi dokumen. Yang kedua, yang pertama saya jelaskan terlebih dahulu. Untuk berbagi dokumen, yaitu manfaat yang pertama digunakan sebagai media untuk membagikan dokumen yang Anda miliki kepada perangkat komputer lain dengan menggunakan jaringan internet. Yang kedua, untuk menjaga dan manajemen keamanan data. Data akan semakin baik jika disimpan secara lebih terpusat. Selain itu, jaringan juga bermanfaat untuk memudahkan administrator dan melakukan manajemen data perusahaan yang penting. Yang ketiga, memudahkan dalam berkomunikasi. Jaringan komputer juga sangat memudahkan untuk melakukan komunikasi antar tim maupun dengan orang lain yang berbagai geografis secara cepat dan akurat. Dengan komunikasi secara tepat, maka dapat membantu dalam mengatasi setiap permasalahan yang mungkin terjadi dalam suatu perusahaan. Yang keempat, menyampaikan informasi secara cepat. Dengan bantuan JARCOM, proses penyampaian informasi menjadi cepat tanpa batasan waktu dan tempat. Anda dapat membaca setiap informasi dari berbagai penjuru dunia. Yang kelima, membantu aktivitas manusia, dan manfaat jaringan komputer terakhir adalah membantu setiap kegiatan manusia agar lebih efektif maupun efisien. Untuk kekurangan, yang pertama, biaya network. Untuk dapat menggunakan jaringan yang baik, maka Anda juga perlu untuk mempersiapkan kebutuhannya, mulai dari software, hardware, serta investasi perencanaan network desainnya. Yang kedua, biaya manajemen dan maintenance. Untuk pengelolaan manajemen dan perawatan jaringan juga perlu diperhatikan secara berkala oleh tim IT profesional. Yang ketiga, aktivitas sharing yang tidak diinginkan. Dampak negatif yang ketiga, dengan adanya lalu lintas yang tidak terkontrol dengan baik, maka memperbesar risiko dokumen atau file yang di-sharing terinfeksi virus atau spam pada komputer. Yang keempat, ancaman keamanan jaringan atau network security. Dengan kemudahan proses komunikasi yang dapat dilakukan dimanapun dan kapanpun secara real time, tentu saja juga meningkatkan risiko munculnya masalah yang lain. Misalnya, penyebaran konten ilegal, pencurian data, hingga masalah keamanan informasi yang lain. Selanjutnya, kita masuk ke tipe jaringan. Tipe jaringan terbagi menjadi dua, yaitu peer-to-peer maupun client-server.
Tipe jaringan peer-to-peer sendiri mempunyai makna yaitu suatu tipe jaringan yang tidak mengenal file server. Bahkan semua anggota jaringan dapat menjadi server dan dapat juga menjadi klien secara simultan dengan cara yang lebih mudah. Sedangkan klien server wajib minimal mempunyai sebuah file server yang berkinerja tinggi untuk melayani seluruh klien atau anggota jaringan. Selanjutnya masuk ke jenis jaringan. Untuk jenis jaringan sendiri terbagi menjadi 4, yaitu yang pertama PAN atau Personal Area Network adalah hubungan antara dua lebih sistem komputer yang berjarak tidak terlalu jauh. Biasanya jenis jaringan yang satu ini hanya berjarak tidak lebih dari 5 meter. Seperti contoh dalam gambar ilustrasi penggunaan Bluetooth ini. Ini juga termasuk adalah Personal Area Network. Yang kedua, LAN atau Local Area Network. Jenis jaringan LAN adalah suatu jaringan yang dihubungkan dalam satu lokasi. Sebagai contoh, penerapan hubungan komputer dalam gedung di lantai 1 dengan yang di lantai 2. Seperti gambar ilustrasi di bawah ini ya. Berarti ini harus dihubungkan dengan hub. Selanjutnya yang ketiga, yaitu MAN atau Metropolitan Area Network. Jenis jaringan komputer MAN adalah suatu jaringan komputer yang terhubung dalam suatu kota dengan transfer data berkecepatan tinggi yang menghubungkan dalam suatu lokasi seperti perkantoran, perbankan, pabrik, sekolah, kampus, dan pemerintah. Yang keempat, yaitu Wide Area Network. Jenis jaringan WAN adalah jenis jaringan komputer yang mencakup area lebih luas dari teknologi yang lebih besar dari MAN, LAN, maupun PAN. Nah, atau bisa kita sebut seperti mendunia. Seperti ilustrasinya seperti ini, di bawah ini. Selanjutnya kita masuk ke WWW dan IP. Untuk WWW, World Wide Web yaitu protokol yang menyampaikan informasi dari server untuk ditampilkan kepada para pemakai melalui web browser. WWW berfungsi sebagai penyedia data dan informasi yang diperlukan oleh pengguna internet. Untuk IP atau Internet Protocol ada seperangkat aturan yang mengatur aktivitas internet dan bisa memfasilitasi untuk penyelesaian berbagai tindakan di World Wide Web. Terdapat beberapa fungsi IP address, salah satunya yaitu IP address merupakan identitas sebuah komputer dalam jaringan internet. Yang kedua, IP address juga berfungsi sebagai alamat pengiriman data ke perangkat Anda. Yang ketiga, atau yang terakhir, mengidentifikasi skala jaringan dengan melihat IP address kita dapat mengetahui seberapa besar jaringan tersebut berdasarkan alokasi IP address yang tersedia. Lalu, apa peranan WWW dan IP pada sistem terdistribusi? Peranan WWW dan IP sendiri yaitu adalah sebagai jembatan berjalannya proses sistem distribusi yang mana memerlukan WWW sebagai penghubung maupun penyampaikan data melalui internet, sedangkan IP sendiri berfungsi sebagai identitas. Proses sistem jaringan file sistem terdistribusi adalah file sistem yang menghubung sharing file dan resource dalam bentuk penyimpanan persisten di sebuah network. Tujuan utama dari sistem file terdistribusi yaitu mencontoh fungsi dari sistem file terdistribusi pada klien yang berjalan di komputer-komputer dalam suatu jaringan. Name service dalam sistem terdistribusi merupakan layanan penamaan yang berfungsi untuk menyimpan naming content, yakni kumpulan binding nama dengan objek. Tugasnya untuk meresolve nama. Sharing data merupakan pemakaian file data tunggal oleh lebih dari satu orang atau komputer atau suatu akses yang diberikan kepada orang lain untuk mengakses data tersebut. Prosesnya kita berbagi akses kepada user lain pada suatu folder atau drive
yang diinginkan, dimana kita bisa memilih kepada user mana saja yang bisa atau boleh mengakses file kita, dan juga bisa memberikan akses kepada semua orang yang ada pada jaringan itu. Transaction sistem terdistribusi merupakan eksekusi program yang mengakses data yang digunakan bersama di banyak situs, menjamin situs yang terlibat transaksi mencapai keputusan custom mengenai commit atau abort. Transaksi sistem terdistribusi ini juga dikenal dengan istilah transaksi tersebar. Jenis-jenis transaksi terdistribusi: struktur setara per transaction. Selain membuat permintaan untuk lebih dari satu server, permintaannya telah selesai sebelum lanjut ke permintaan berikutnya. Akses sekuensial ke objek. B. Struktur bertingkat nested transaction. Diatur dalam tingkat, kemudian di tingkat atas dapat membuka subtransaksi. Objek dalam server yang berbeda dapat dipanggil secara paralel, memiliki kinerja yang lebih baik. Berikut contoh dari ilustrasi jenis transaksi distribusi seperti yang terlihat pada gambar di bawah ini. Keamanan data. Security. Keamanan secara umum adalah serangkaian langkah-langkah untuk menjamin privasi, integrasi, dan kesediaan sumber daya seperti objek, database, server, proses, saluran, dan lain-lain yang melibatkan benda atau mengamankan proses dan saluran komunikasi. Tujuan utamanya adalah untuk membatasi akses informasi dan sumber hanya untuk pemakai yang memiliki data. Kriptografi adalah suatu proses mengubah pesan sedemikian rupa hingga maknanya disembunyikan dari musuh atau lawan yang mungkin menangkap. Kriptografi adalah ilmu penulisan rahasia yang membawa banyak teknik untuk melindungi informasi yang hadir dalam format yang tidak dapat dibaca. Hanya penerima yang dituju yang dapat mengoreksi format yang tidak dapat dibaca ini menjadi format yang dapat dibaca. Contoh pengguna kriptografi, misalkan terdapat seorang bernama Noob. Sekarang bayangkan ketika Noob mengirim pesan kepada temannya Dimas yang ada di wilayah lain. Sekarang jelas dia ingin pesan ini berjalan dan tidak ada orang lain yang mengetahui akses ke pesan tersebut. Dia menggunakan forum publik, misalkan Telegram, untuk mengirim pesan ini. Tujuan utamanya adalah untuk mengamankan komunikasi ini. Kemudian ada orang pintar bernama Petrus yang diam-diam mendapat akses ke peran komunikasi kalian. Karena orang ini memiliki akses ke komunikasi kalian, ia dapat melakukan lebih dari secara menguping. Misalkan ia dapat mencoba mengubah pesan. Firewall pada dasarnya merupakan sebuah filter. Firewall bisa merupakan sebuah perangkat lunak ataupun perangkat keras berfungsi untuk menghadang informasi terlarang keluar atau masuk sistem dan mengizinkan informasi yang telah disetujui keluar atau masuk sistem. Firewall beroperasi dengan memantau dan memblokir semua informasi baik keluar ataupun masuk ke sistem yang tidak memenuhi kebijakan role yang telah dikonfigurasi. Penerapan firewall dibagi menjadi dua kategori, yaitu firewall jaringan dan firewall host. Sementara firewall jaringan adalah firewall yang memantau informasi yang keluar atau masuk sebuah jaringan, sedangkan firewall host adalah informasi yang memantau informasi yang keluar atau masuk sebuah komputer tanpa memindahkan jaringan tempat komputer tersebut diletakkan. Contoh firewall. Beberapa contoh firewall lunak basic. Firewall yang ketiga untuk Microsoft Windows. Yang pertama, Zone Alarm Free Firewall, Windows 8 Firewall Control, Uniwall. Beberapa contoh perangkat lunak firewall dengan pihak ketiga untuk Microsoft Windows. Mode Firewall, Online Armory, Tebus Free Firewall, Private Firewall, AWS Firewall.
Mungkin sekian yang dapat kami presentasikan yang kami tampilkan di video. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.